Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya aku, Ulin Nama Vlog. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat zahir batin, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan baiknya. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share rutinitasku sehari-hari. Diawali dengan bersih-bersih di hari Jumat. Alhamdulillah di hari Jumat itu biasanya saya free ya. Tidak ada kegiatan yang harus dilakukan di luar rumah. Jadi waktunya biasanya saya gunakan untuk bersih-bersih, atau biasanya saya gunakan untuk membuat jajanan dan camilan. Jadi biasanya saya jadwal terlebih dahulu untuk hari Jumat pagi minggu ini saya mau ngapain, dan minggu depannya saya juga mau ngapain. Jadi harus dijadwal terlebih dahulu ya, supaya rutinitasnya tidak terbengkalai. Biasanya saya membuat jadwal di hari-hari yang kegiatan paginya itu free atau kosong, supaya saya tidak malas bergerak dan supaya waktunya bermanfaat. Selain bersih-bersih seperti ini, hari Jumat pagi itu biasanya saya gunakan untuk membuat camilan. Camilannya digunakan stok untuk 1 minggu ke depan ya. Dan juga biasanya saya buat jalan-jalan atau belanja bulanan. Dengan begitu, mempunyai waktu 1 hari dalam seminggu untuk kegiatan yang kita suka akan merefresh otak dan menyegarkan badan. Sesimpel itu ya healingnya mama-mama seperti saya ini. Jadi kalau menurut saya ya, tidak perlu jalan-jalan ke pantai atau apapun itu. Yang penting bisa menyenangkan hati dan pikiran, dan yang pasti harus menyenangkan kantong juga ya. Tapi boleh juga ya, 3 bulan atau 5 bulan sekali digunakan jalan-jalan untuk ke pantai, ke puncak, dan yang lainnya. Entah kenapa kalau saya itu kurang suka kegiatan atau liburan yang menguras energi, seperti halnya ke pantai, ke puncak, ataupun melakukan aktivitas yang terlalu jauh dari rumah. Jadi bisa dikembalikan kepada keinginan masing-masing ya, tidak perlu disamakan antara satu dengan yang lainnya. Dan kita kembali ke videonya ya. Tak terasa bersih-bersih kali ini sudah selesai dan sudah bersih seperti ini. Kalau kalian tahu sebenarnya saya bersih-bersih di depan rumah atau bersih-bersih rumput seperti ini, itu jarang banget saya lakukan. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Dan setelah bersih-bersih timbullah perut keroncongan. Sekarang mari kita masak bersama-sama. Kali ini saya mau memasak rica-rica ati ampla yang pedas banget. Ini sudah saya inginkan sejak lama ya. Dan karena hari ini waktunya masih longgar, kita buat saja masak-masak. Untuk selebihnya bisa digunakan stok seminggu ke depan. Langkah pertama, saya persiapkan bumbu-bumbunya. Supaya mudah ketika dicoper nanti, bumbunya saya potong-potong terlebih dahulu. Dan untuk resep fullnya bisa kalian tonton di channel sebelah ya. Nama channelnya Resep Mama Masak. Saya sudah lama mempunyai keinginan ketika ingin makan tidak perlu repot-repot memasak dan juga tidak harus mengeluarkan budget banyak. Dan solusinya adalah seperti ini, membuat stok makanan, jajanan, camilan yang bisa disimpan lama di freezer. Jadi ketika ingin makan langsung saset-saset keluarkan stok makanan dari freezer, kemudian dipanaskan langsung matang. Tidak tahu kenapa ya, mood saya untuk memasak itu tiba-tiba datang dan juga tiba-tiba pergi. Jadi saya harus menyiapkan beberapa stok makanan yang bisa digunakan untuk jaga-jaga ketika saya sedang malas memasak. Supaya budget belanja bulanan atau budget membeli makanan tidak jebol ya, karena datangnya malas yang secara tiba-tiba. Kalau kalian tahu tangan mungil yang ikut membantu sekaligus ngerecokin di menit ketiga tadi, itu adalah si kecil. Dia senang banget ikut frame ketika mamanya membuat video atau ikut ngerecokin ketika mamanya sedang memasak. Meskipun dikasih mainan sendiri, dia lebih penasaran ketika mamanya membuat video. Mungkin menurutnya ikut bantuin gitu kali ya. Dan biasanya supaya membuat video ini lancar jaya, peran Momong digantikan oleh abinya. Sekarang kita kembali ke videonya ya. Dan langkah selanjutnya kita mau merebus ati dan ampla. Sedikit tips dari saya untuk merebus ati ampla, biasanya saya menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipisnya diperas terlebih dahulu, juga bisa diikutkan beserta kulit-kulitnya. Biasanya saya untuk merebus ati ampla ini, saya rebus terlebih dahulu amplanya. Kemudian setelah amplanya setengah empuk atau sudah direbus sekitar 7 menit, saya masukkan atinya. Supaya atinya nanti tidak melondot atau keempukan ya. Dan setelah keduanya empuk dan matang bersamaan, supaya lebih cepat dingin, ketika baru diangkat dari air rebusan, masukkan ke dalam air dingin. Tentunya supaya ati amplanya cepat dingin dan cepat bisa diiris-iris lalu digoreng.
Setelah semua bahan-bahannya sudah disiapkan, kemudian masukkan bumbu halus tadi, tumis sampai matang dan sampai harum, masukkan ati amplanya. Lalu dimasak sampai matang dan sampai meredup, sampai bumbu-bumbunya merasuk ke dalam ati ampla ya. Saya dan abinya itu suka banget dengan sambal ati ampla ataupun oseng-oseng ati ampla. Karena abinya hampir setiap hari ke pasar, biasanya saya titip untuk dibelikan ati ampla. Dan biasanya saya stok di freezer ya, supaya ketika masak ati ampla langsung saset-saset tanpa perlu menunggu abinya pulang dari pasar. Dan menurut pengalaman yang sudah saya alami beberapa bulan yang lalu, untuk menyetok ati ampla sebaiknya jangan direbus terlebih dahulu ya, biarkan dalam kondisi mentah lalu dimasukkan ke dalam freezer. Supaya nanti ketika mau dimasak, tekstur ati amplanya masih kenyal dan enak, meskipun sudah disimpan berhari-hari di dalam freezer. Menurut pengalaman saya beberapa bulan yang lalu, saya pernah nyetok ati ampla, saya rebus terlebih dahulu. Pikir saya itu ketika nanti mau masak tidak perlu repot merebusnya gitu ya. Dan setelah mau dimasak, tekstur ati amplanya itu embus-embus atau kopong gitu loh teman-teman. Kalau bahasa Jawanya itu rasanya sepo gitu ya. Jadi sudah tidak enak lagi ketika dimasak, padahal baru disimpan sekitar 4 harian di dalam freezer. Ini sedikit pengalaman dari saya ya, kalian boleh mengikutinya ataupun tidak. Dan setelah rica-rica ati amplanya matang, kemudian dipadukan dengan nasi tiwul dan nasi putih, ini enak banget. Oh iya, saya asli Trenggalek ya, jadi jangan kaget ketika saya makan nasi tiwul. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.